Good morning. How are you today? I am fine, thank you. Okay, students, hari ini kita akan belajar tentang personal letter. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian semua mengambil sikap sempurna. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mrs. akan memimpin doa pada hari ini setelah kalian semuanya siap. Okay? Before we start our activity today, it will be better for we to pray together. Pray, begin. Finish? Yeah. Ladies and gentlemen, have you ever sent personal letter? Pernahkah kalian mengirimkan surat pribadi kepada teman kalian atau kepada keluarga mungkin? Ya, personal letter. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu personal letter, Mrs. akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi pada materi hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri, orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaan. Yang kedua, menyimpulkan fungsi sosial untuk melaksanakan fungsi sosial terkait teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan diri sendiri dari orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, menganalisis unsur kebahasaan pada teks untuk melakukan fungsi sosial terkait teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang di sekitarnya. Dan yang keempat, membuat surat pribadi untuk satu orang teman di kelas kalian terkait pengalaman diri sendiri melalui email. Sudah pernah mengirimkan email dengan teman kalian? Ya, pastinya kalian sudah pernah semua ya mengirimkan email. Karena pada saat ini tidak seperti zaman dahulu kala yang sering surat-suratan melalui surat, tetapi sekarang kita sudah memasuki era modern di mana ngirim suratnya melalui email. Oke, next, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi serta mengkomunikasikan, peserta didik dapat 1. Membandingkan fungsi sosial teks surat pribadi untuk orang terdekat yang diberikan oleh guru dengan benar. Yang kedua, menganalisis struktur teks surat pribadi untuk orang terdekat yang diberikan oleh guru dengan benar. Dan yang ketiga, membedakan kaidah kebahasaan dalam teks surat pribadi untuk orang terdekat yang diberikan oleh guru dengan teliti. Dan yang terakhir, membuat surat pribadi untuk satu orang teman di kelas terkait pengalaman pribadi melalui email dengan benar. Ya, berikut materi penjelasan tentang personal letter. What is personal letter? What is the structure of personal letter? Yeah, personal letter. Personal letter is a type of letter which usually concerned with personal matter and is sent from one individual to another. There are two kinds of personal letter. The first is formal letter and the second is informal letter. Yang artinya adalah surat pribadi adalah jenis surat yang biasanya dikirimkan kepada seseorang atau orang lain yang saling mengenal. Ada 2 contoh dari personal letter. Yang pertama itu formal letter atau surat formal dan surat tidak formal. Surat tidak formal itu disebut juga sebagai personal letter. Structure of personal letter. Yang pertama, struktur dari surat pribadi itu sendiri. Yang pertama ada yang disebut dengan heading.
Heading includes the address and date, alamat dan tanggal penulisan surat tersebut. Dan yang kedua, greetings. Greeting yang isinya itu biasanya diawali dengan koma. Misalnya, Dear Ica Anggela, kepada Ica Anggela, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu the body of the personal letter, atau itu yang disebut dengan mind of the content ya, isi suratnya. Kemudian yang keempat, the complimentary clause. Dan yang kelima itu ada signature line, type your name. Kemudian yang terakhir itu ada postscript. Postscript itu kayak misalnya with love atau yang lainnya gitu ya, yang terakhir di bagian bawah. Oke. Personal letter memiliki the social function atau fungsi sosial dari personal letter. Fungsi sosial dari personal letter adalah personal letter are letters that are write to people such as friends, parents, and etc. It is not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi maksudnya adalah tujuan dari personal letter itu sendiri adalah ditulis seseorang seperti teman ke temannya, mengirimkan gitu loh. Ini bukan hanya menulis atau informasi tertentu, tapi misalnya berbagi kegiatan pribadi dan lain-lain. Oke, the example of personal letter. Kalian bisa mengamati contoh dari personal letter itu sendiri, bagaimana kalian membuat personal letter itu, structure of the text atau the body of the personal letter di dalam video ini. Silahkan lihat secara seksama, kalian amati video ini sampai dengan selesai. Kemudian jika ada pertanyaan, kalian bisa mengirimkan pertanyaan kalian di WhatsApp group dan kita akan membahasnya di bagian diskusi. Sudah cukup jelas dari penjelasan about person akhir, yaitu secara berkelompok juga kalian membuat make the example of personal letter and then present in our WhatsApp group ya. Dijelaskan setelah kalian membuat personal letter, kalian presentasikan di WhatsApp group kita di pertemuan depan. That's all for today. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Miss Ica akan mengingatkan kepada kalian tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun, selalu gunakan masker ketika kalian keluar rumah, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Semoga pandemi ini akan segera meninggalkan kita semua. Okay, that's all for today. Thank you for your nice attention and finally I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.